Baik, selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Siang Pak. Siang Pak. Ya, terima kasih telah antusias sekali ya. Sangat semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, sebelumnya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa seraya menundukkan kepala. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat. Ya, mungkin untuk doa Bapak pimpin sendiri. Ya, jadi silahkan anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sudah sehat semua. Jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita mengingat kembali atau mematuhi protokol kesehatan karena kondisi masih pandemi. Mungkin ada di beberapa wilayah sudah melaksanakan pembelajaran, tapi kita laksanakan hari ini dengan daring. Nah, kita absen dulu ya, mungkin dari anak-anak siapa saja yang tidak hadir pada siang. Ada yang tidak hadir anak-anak untuk siang hari ini? Mungkin di sini dari kehadiran di meeting ya, jadi 12 orang. Ya, mungkin dari ketua kelas Inka misalnya ada yang tidak hadir? Enggak ada Pak. Nanti Bapak akan bagikan di kolom chat ya untuk kehadiran atau absensi kalian hari ini. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu. Masih ingat pernah mempelajari mengenai hardware, buat aplikasi, membuat TTS dengan aplikasi kira-kira di komputer. Pakai apa ya kira-kira? Belum tahu Pak. Mungkin Ya belum nih. pakai Ya jadi mungkin Excel Pak. biasanya ya, lihat bisa, buku bisa. Pak. Ya betul. Jadi ada. Pakai Excel bisa Pak. Ya Iqbal, Nah. boleh lihat buku. Pakai Excel bisa. Jadi wah banyak sekali ya. Jadi yang bisa kita gunakan untuk membuat TTS. Caranya ya. Jadi untuk membuat TTS dengan aplikasi. Nah, sebelumnya Bapak ingin jelaskan mengenai penilaian. Jadi nanti Bapak akan berikan berupa uraian. Jadi ada LKPD. Nah, kemudian nanti ada rubrik penilaiannya. Itu ada rentannya 1 sampai 4. Kemudian dari keterampilan itu Bapak akan berikan tugas atau LKPD mengenai cara membuat TTS ya. Jadi supaya materinya kalian cari di buku, bisa di internet ataupun bahan ajar yang sudah Pak berikan supaya bisa merancang. Nah, jadi Untuk ilmu komputer Pak. ya, Ya, punyanya Microsoft itu. ya jadi Pak informasikan. Jadi untuk macam-macam interaksi aplikasi berbasis GUI ini ada di bab 1. Itu mapel informatika yang kita pelajari. Nah, ini kompetensi dasarnya, jadi mengenal pemungsian perangkat keras. Nah, itu sudah kemarin ya di pertemuan pertama, kemudian sistem operasi juga pertemuan pertama, nah serta aplikasi di pertemuan hari ini. Nah, kemudian tujuannya ini mengenal, memahami pemfungsian perangkat keras, sistem operasi dan aplikasi. Nah, jadi menjelaskan. Nah, di sini ada menjelaskan macam-macam tampilan grafis. Nah, jadi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Iqbal ya. Jadi untuk user interface itu ada hubungannya dengan grafik gitu ya. Nah, jadi user interface jadi merupakan bentuk tampilan grafis. Jadi berupa tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Jadi yang kita gunakan sama dengan kalian mungkin sudah mempunyai handphone masing-masing. Di sana ada aplikasi yang ada dalam handphonenya. Nah itu adalah yang kita operasikan itu merupakan interaksi. Nah, jadi interaksi kita dengan aplikasi itu. Kemudian apa saja jenis-jenis. Nah, di sini kita sampai kepada GUI yang tadi ya, interaksinya. Nah, di sini ada 5.
Jadi yang pertama direct manipulation. Nah, ini secara langsung. Nah, ini bisa contohnya seperti perangkat yang anak-anak gunakan, handphone. Nah, itu direct, jadi langsung kita sentuh itu di layarnya. Kemudian yang kedua ada menu selection. Jadi menu selection seperti anak-anak menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran yang ada di paket Office itu misalkan, atau yang ini sebagai contoh Notepad. Nah, itu selection. Kemudian yang ketiga ada form fill in. Ya, form fill in ini isian. Nah, sama seperti yang kemarin kalian sudah melakukan PTS ya. Jadi gimana PTS-nya kemarin, ada masalah dengan menggunakan Google Form-nya? Enggak ada. Ya, di gambarnya mungkin kalian bisa lihat hitam seperti itu, sama dengan mungkin ada kasir yang di supermarket. Nah, itu tampilannya masih hitam. Nah, itu sebenarnya dia fungsinya sama untuk menghitung belanjaan ya, tapi dia tidak ada grafiknya seperti itu. Nah, yang kelima ini natural language. Nah, ini natural language ini lebih ke yang langsung seperti itu. Mungkin kalian pernah lihat ada yang bisa bicara sendiri itu ya, yang di HP itu apa namanya? Mungkin ada yang pernah dengar. Jadi HP-nya bisa jawab sendiri. Nah, itu apa ya namanya? Mungkin dari anak-anak bisa mengetahui. Ya, kita biasanya cari informasi tapi dari suara kan gitu ya. Google, Pak. Nah, itu natural language. Jadi mereka sistem itu bisa menangkap suara kita seperti itu. Ini ada yang tahu? Google, Pak. Google Assistant kayaknya. Bisa Oh, ya. dari Google ya. Jadi kemudian diberikan kepada kelompoknya. Nah, kita belum buat kelompok ya di sini ya. Atau kita mau pakai yang minggu lalu aja kelompoknya. Pakai minggu lalu kan masih ya, itu kelompoknya yang minggu lalu kita gunakan. Masih ya, kita pakai itu aja ya. Semangat. Nah, jadi di sini Semangat, Pak. semangat. Pak Ya, Kecil semangat Pak Kecil. ya semangat. Mak, Ya. Udah mau praktek aja nih ya. Oke, lanjut lagi sedikit ya. Nah, jadi yang dimaksud mau buat. Oke. Jadi yang dimaksud GUI itu adalah kita bisa melihat secara langsung. Misalkan di sini Pak tampilkan yaitu yang Puzzle Maker pertama. Itu ada beberapa jenis ya. Jadi kita lihat dari sini ada word search puzzle, itu mungkin agak ini pengertian, tapi dari gambar kita bisa lihat ini ternyata yang tengah dia adalah teka-tekinya, jadi TTS-nya. Nah, mari kita lihat ke belakang. Setelah kita klik ya, nah, jadi nanti kalian bisa buka melalui handphone ya atau smartphone, itu sudah bisa. Jadi tidak harus dengan komputer. Nah, inilah tampilan user interface yang akan kita gunakan untuk membuat TTS. Siapkan word-nya atau kata, kemudian clue-nya. Nah, yang terpenting itu clue-nya ya. Jadi setelah kalian mempelajari minggu lalu, nah itu kalian sudah bisa menjelaskan kembali ya apa yang dimaksud dengan perangkat keras, nah perangkat lunak, kemudian yang brandware atau pengguna. Nah, sekarang tuangkan ke dalam TTS yang kalian buat. Nah, kemudian bersama kelompoknya nanti ya, jadi ini berkelompok, itu silakan membuat TTS-nya. Dan kemudian setelah selesai, itu kalian berdiskusi, itu nanti Pak akan share ya, jadi atau kita gunakan yang Google Classroom. Nah, itu untuk mengupload pekerjaan. Mungkin dari penyampaian Pak tadi ada yang mau ditanyakan mengenai aplikasi yang kita gunakan untuk TTS ya. Tanya, Pak. Itu Ya, kalau tidak ya silakan. Ada yang mau tanya? Mungkin dari Mohnur ya. Ya, itu membuatnya harus punya akun dulu ya, Pak? Apa langsung bisa buat? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mohnur. Oh, ini tidak perlu membuat akun dulu. Nah, jadi di sini karena dia langsung kita klik Puzzle Maker, itu akan langsung keluar websitenya. Itu langsung bisa memilih yang tadi, yaitu bagian TTS-nya. Ya, jadi TTS kemudian langsung bisa dikerjakan dan bisa di-download. Nah, sehingga di-downloadnya melalui handphone juga bisa.
seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Pak, paham Pak. Ya sudah ya. Tanya Jadi Pak. silakan dikerjakan untuk. Oh ya, silakan. Pak bertanya Pak. Ya. Ya, silakan di, Pak aja untuk di laptop Pak bisa Pak? punya. Jadi itu bisa berbasis ini dia apa namanya di browser, asalkan sudah ada browser itu bisa, dan alangkah baiknya juga di laptop kalau misalkan ada, itu lebih gampang kita untuk membuat juga. Punya waktu 2 kali 45 menit, jadi kalian bisa kerjakan sambil menunggu dari kelompoknya selesai. Nah itu akan Bapak pantau dari WA saja nanti ya, jadi Pak pantau progresnya. Nanti setelah selesai itu silakan dipresentasikan, mungkin salah satu itu memperlihatkan hasilnya. Nah sebelum nanti diberikan ke temannya untuk dijawab, nanti gantian untuk TTS-nya dikasih ke teman ya untuk dijawab nanti gitu. Ya sudah habis waktunya. Nah, silakan dari kelompok pertama mungkin mau menyampaikan hasilnya ya, hasil dari TTS yang telah dibuat. Ya, dari kelompok 1. Kelompok Yohanes mungkin disampaikan TTS-nya, silakan. Belum siap Ya. Pak. Tadi ya, jadi bagus sekali beberapa hasil dari TTS yang sudah diperlihatkan tadi, dan sudah bagus. Itu ada beberapa soal, ada yang mendatar, ada yang menurun. Nah itu silakan hasilnya itu nanti diupload ya, jadi dimasukkan ke Google Classroom-nya. Akan Pak buatkan link di sana untuk Bapak nilai seperti itu. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini ada yang mau ditanyakan, biar nanti akan Bapak simpulkan setelah kalian bertanya. Gak ada Pak, Mas. Tidak ada Pak. Ya, kalau tidak ada, mungkin Bapak simpulkan untuk pembelajaran hari ini dan pembelajaran yang akan datang. Jadi untuk kesimpulan, jadi kita masih terkait dengan materi sistem komputer yang kalian gunakan untuk materi pembuatan TTS. Nah, jadi yang dapat disimpulkan sini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat TTS itu sudah bisa kita rancang sendiri. Itu menggunakan aplikasi yang ada di internet yang berbasis grafik user interface. Nah itu akan kalian bisa berinteraksi dengan sistemnya, nah, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yaitu TTS itu sendiri yang akan nanti digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 2 yaitu tentang analisis data. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajarannya dengan semangat ya. Jadi karena kita membahas mengenai game seperti itu. Baik, Bapak tutup pertemuan hari ini dengan berdoa ya. Mungkin mau dipimpin dari anak-anak salah satu atau ketua kelas, mungkin dipimpin doanya sebelum kita akhiri. Pak kecil Pak, Saya, Pak Pak, kecil saya. Pak. Saya. Ya, silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dan supaya bermanfaat bagi kita semua, alangkah baiknya kita berdoa. Mari berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa selesai. Baik, terima kasih.